Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang memberi kami kesempatan bukan hanya hidup tetapi juga mendapatkan pertolongan, kekuatan, pimpinan. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Tapi kami juga sadar di tengah apa yang Tuhan berikan sebagai berkat, Tuhan juga mau untuk kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau sore ini kami punya kesempatan kembali bersama Tuhan di dalam ibadah. Tuhan tolong kami saat kami buka hati dan arahkan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang bersama mau kami baca, dengar, dan renungkan. Roh Kudus pimpin kami, karena sungguh kami membutuhkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus untuk kami bukan hanya bisa baca firman, tapi mengerti isi hati Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran, dan lebih dari itu dalam kekuatan yang Tuhan berikan, kami juga bisa untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, juga ini karena ini live streaming, saya juga menyapa saudara-saudara yang hari ini mengikuti melalui live streaming. Tuhan memberkati dan mari kita bersama buka hati ya untuk belajar dari firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan yang ingin saya ajak untuk kita bersama renungkan terambil dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 22. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk kita semua. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa sedang tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak ada seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain yang penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, maka makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan, dan bahkan yang bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat sekali pada waktu yang lalu itu, waktu saya sedang masih jadi mahasiswa, seorang dosen homiletik itu almarhum Pendeta Madiusi. Beliau itu menceritakan satu cerita kepada kami. Dulu itu belum ada yang namanya multimedia yang bisa menayangkan, begitu kan? Jadi semua orang juga kalau mau nyanyi itu, waktu itu juga buku juga belum ada. Maka gimana caranya mereka nyanyi? Mereka nyanyi itu mengikuti apa yang dikatakan oleh pendetanya, gitu ya. Nah, satu kali ini pendetanya sudah berdiri di depan, lalu dia berkata, "Mari Bapak Ibu jemaat, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sobat Kita." Oke, ya. Maka semua sudah siap-siap nyanyi, gitu ya.
Lalu musiknya mulai tan 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 tan. Wah, sudah siap-siap nyanyi, pendetanya ini aduh, kacamata ketinggalan. Semua bilang kacamata ketinggalan. Oh, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksudku. Begitu ya. Karena apa? Mereka yang ngikut, ya, nggak ngerti. Pokoknya disuruh nyanyi, ikuti, ya ikut aja, gitu ya. Nah, dia bilang anak-anak Tuhan itu nggak boleh hanya ikut-ikutan, gitu ya. Memang kita seringkali itu hanya mau ngikut. Oh, orang ngomong begini ikut, orang ngomong begitu ikut, begitu ya. Akibatnya kita bisa kebingungan karena nggak ngerti. Nah, ini juga lagi musimnya, orang lagi bingung-bingung semua ya. Akan ada begitu banyak berita, ada begitu banyak orang bilang, oh harus begini, oh harus begitu ya. Akhirnya bingung juga gitu ya. Mau apa yang sekarang dilakukan? Nah, anak Tuhan harus belajar melakukan segala sesuatu itu juga dalam sebuah pemahaman yang benar. Nah, itulah yang sebetulnya juga Tuhan mau. Maka ketika Tuhan Yesus pada waktu itu ditanya oleh orang-orang, ketika orang-orang saat itu sedang melihat, wah, murid-muridnya Yohanes berpuasa, wah, murid-muridnya orang Farisi juga berpuasa. Zaman itu kalau mereka berpuasa itu juga berarti gak makan, gak minum, begitu ya. Maka tadi juga dikatakan kalau kamu berpuasa janganlah seperti janganlah mukamu muram seperti orang munafik ya. Karena apa? Saat itu kalau mereka puasa kelihatannya gimana? Lesu gitu ya. Supaya kelihatan aku puasa loh gitu ya. Nah, ketika murid-murid Yesus pada waktu itu nggak lesu, kelihatan seger, lalu mereka lihat, loh kok seperti ini? Lalu mereka mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes berpuasa, murid-muridnya orang Farisi berpuasa, tetapi kenapa murid-muridmu tidak? Nah, Tuhan Yesus kemudian menjawab. Jawaban dari Tuhan Yesus ini bukan hanya berbicara soal puasa, tetapi apa yang sebenarnya harus dimengerti ketika kita mau puasa atau tidak berpuasa. Melakukan sesuatu dalam kehidupan itu perlu dengan satu kesungguhan, tahu sebetulnya apa yang sedang dikerjakan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ditanya seperti itu, maka Tuhan Yesus jawab. Jawabannya adalah dia katakan, bisakah ketika sahabat-sahabat mempelai pria itu bersama-sama dengan mempelai pria, maka mereka tidak dapat berpuasa. Tapi akan datang waktunya kalau nanti mempelai itu diambil daripada mereka, barulah mereka berpuasa. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak berkata, oh nggak boleh puasa atau nggak perlu puasa. Nggak katakan demikian. Karena memang murid-murid Tuhan Yesus juga pada saatnya juga berpuasa. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid anak-anak Tuhan, gereja pada waktu itu berpuasa. Contohnya misalnya ketika di dalam Kisah pasal 13, ketika mereka mengutus Paulus dan Barnabas, jemaat di Antiokhia juga berpuasa. Artinya Tuhan Yesus tidak berkata nggak usah puasa, enggak. Tetapi kalau mau puasa harus tahu kenapa berpuasa, bagaimana kita berpuasa. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan mau kasih tahu. Banyak orang melakukan segala sesuatu itu hanya sebagai sebuah ritual, ya. Oke, tolong next. Sebuah ritual dan bukan menjadi mengerti maknanya. Ya kayak tadi, kalau nyanyi, ayo kita nyanyi. Lalu kemudian ketika pendetanya kebingungan, kacamatanya ketinggalan, ya pokoknya nyanyi, gitu ya. Karena apa? Nggak ngerti yang dinyanyikan. Nah, itu yang Tuhan nggak tahu. Kita mau nyanyi, kita mau memuji, ataupun kita doa, kita baca firman Tuhan, kita beribadah, itu harus ada maknanya.
harus ada artinya. Kenapa sih demikian? Termasuk juga kalau kita senyum sama orang, suruh kan seringkali ya diminta, ayo dong tunjukkan wajah yang paling paling senyum yang paling bagus begitu ya. Lalu kita kemudian senyum kiri, ketawa begitu ya. Kenapa sih? Kenapa harus begitu? Tuhan bilang kalau memang mau, harus tahu maksudnya. Itu yang penting. Bukan hanya sekedar sebuah ringannya, bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat, oh ini kan karena biasa dilakukan di dalam sebagai orang Kristen kalau mau menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung, ayo kita puasa. Jadi karena ini merupakan sesuatu yang bersifat religius, bersifat religiusitas. Tuhan ingin mengatakan, oke, lihat, ini bersifat sesuatu yang hanya aturan agama, atau itu merupakan sesuatu yang bersifat spiritual, artinya punya arti dalam kerohanian. Dan bahkan itu bukan hanya sekedar sebuah formalitas, tetapi menjadi sesuatu yang menunjukkan sebuah relasi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, waktu mempelai laki-laki bersama dengan sahabat, wah, mereka tidak berpuasa. Karena apa? Ini mau bicara soal relasi. Waktu mempelai laki-laki itu dibawa ataupun pergi, barulah mereka berpuasa. Kenapa? Nah, di sini kita mencoba untuk mengerti kenapa orang perlu berpuasa. Ya, untuk mempermudah saya pakai singkatan ini. Ingat sekat dan susi, gitu ya. Nah, ini bukan sekat dan susi, susinya disekat-sekat, bukan itu ya. Senya itu akan mengingatkan kita kepada sesuatu. Kenapa orang berpuasa? Hari-hari itu orang berpuasa ada beberapa arti. Arti yang pertama adalah ketika mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah, waktu Yunus itu diutus ke Niniwe, ya. Lalu Tuhan sudah kasih tahu kepada Yunus, kasih tahu itu orang-orang Niniwe, kejahatan mereka itu begitu besar. Ya. Maka kasih tahu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dicungkir balikkan. Oh, waktu Yunus memberitahukan akan hal itu, orang-orang ini betul-betul kemudian mereka tahu mereka sudah salah, maka mereka berpuasa. Nah, ini puasa kenapa? Karena sedih, saya kok jauh ya dari Tuhan. Saya ini sedih karena Tuhan tidak lagi bersama saya. Itu juga yang dikatakan oleh Yoel. Ketika Yoel menegur orang Israel yang suka berpuasa tetapi hanya melakukan sebagai sebuah ritual, maka di dalam Nabi Yoel dia berkata, sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Artinya Yoel mengatakan, oke, kamu harus berpuasa. Kenapa? Itu sebagai tanda bahwa kamu sadar, kamu sedih karena kamu sudah salah kepada Tuhan. Tapi kesadaran itu harus dari hati, bukan hanya pakaian yang kemudian mengenakan pakaian yang kemudian ditoreh abu, bukan itu, tetapi hati. Nah, Tuhan itu selalu lihat hati kita. Tuhan selalu perhatikan hati kita. Kalau kita ini jauh dari Tuhan, Tuhan juga lihat. Nah, maka Tuhan mau pada kita adalah melakukan segala sesuatu dari hati yang sadar. Kalau kita berdosa, kita sadar. Kesadaran itulah yang membuat seorang berpuasa. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Maka kapan orang berpuasa? Tuhan Yesus katakan, kalau mempelai itu diambil dari mereka pada waktu merasa, aduh aku kehilangan dia, ada kesedihan,
mereka berpuasa. Jadi kapan anak-anak Tuhan berpuasa? Boleh nggak? Boleh. Kapan? Bisa kapanpun juga. Waktu apa? Waktu kita sadar kalau kita ini sudah dosa sama Tuhan. Ya. Benar-benar sadar, Tuhan, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Seorang yang kita sering nyanyikan lagunya itu adalah lagu Amazing Grace, tahu ya? Lagu sangat besar anugerahmu. Itu adalah satu lagu yang digubah oleh seorang anak Tuhan yang dulunya dia itu betul-betul jauh dari Tuhan, lakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, mabuklah dia, juga orang yang seringkali melupakan Tuhan. Sampai satu kali dia sadar, wah, aku ini sudah jauh dari Tuhan. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan itu selalu mau memberikan tangan untuk menolong dia. Maka dalam kesadaran itulah dia berkata, aku ini sudah hilang, tapi sekarang ditemukan. Maka dia menyanyikan lagu itu, dia ubah lagu itu. Sesat aku dulu, kini ditemukan, buta ini lihat. Dia tahu, dia sadar, maka sedih hatinya. Nah, itu puasa. Puasa itu soal hati. Dari soal hati ini muncul menjadi sebuah tindakan berpuasa. Nah, ini penting. Jadi se-nya mengingatkan bagaimana kita ini punya hati yang sedih ketika kita ini sadar kita ini berdosa. Nah, disitulah orang berpuasa. Tuhan Yesus katakan ketika mempelai itu diambil, barulah sahabat-sahabat ini berpuasa. Arti yang kedua adalah katnya ini mengingatkan apa? Kesadaran pengen untuk dekat. Maka ketika mempelai itu diangkat ataupun dibawa pergi gitu ya, lalu sahabat-sahabat ini berpuasa. Kenapa? Karena masih merasakan ada relasi ini dan pengennya itu dekat. Itulah yang juga dikatakan oleh Yakobus pada waktu Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah, ya, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, artinya disucikan ini, nggak lakukan dosa. Hai kamu orang-orang berdosa, sekali lagi, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Nah, di sini Tuhan ingin untuk mengingatkan kenapa sih berpuasa atau kenapa tidak berpuasa. Kalau kita mau berpuasa adalah oleh karena kita itu sadar kita ini pengen dekat sama Tuhan. Itu sebabnya biasanya kalau orang berpuasa, biasanya dia meninggalkan ataupun meletakkan, menyingkirkan sesuatu yang biasa dia lakukan, yang dia sukai, itu disingkirkan. Supaya apa? Supaya sadar, saya bukan mau terikat dengan hal ini, tapi saya mau dekatnya sama Tuhan. Ya. Maka orang berpuasa bisa bermacam-macam, gitu ya. Bisa ada orang yang berpuasa yang biasanya suka makan, lalu berkata, oke, sekarang saya nggak mau makan terus, maka saya puasanya matang. Ada yang tiap hari pegangnya itu HP terus, lalu dia berkata, enggak, saya nggak mau pegang HP lagi, saya mau dekat sama Tuhan. Ya. Jadi puasa itu melakukan sesuatu yang menunjukkan saya mau mendekat sama Tuhan. Nah, ini yang penting dalam hidup anak Tuhan. Kita datang makin dekat. Nyanyiannya ada ya, datang makin dekat kepadamu. Dan kalau nyanyi itu sungguh-sungguh dari hati, oh Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Tuhan itu seperti Bapak kita. Kita kalau orang tua nih, ya. Nah, ibu-ibu yang di sini, ya Bapak yang di sini paling seneng kalau Sinja Imlek. Kenapa? Wah, anak-anak semua datang. Ya. Itu menyenangkan orang tua lihat anak-anak kumpul semua gitu ya.
Saya kalau beberapa kali diundang untuk datang pernikahan begitu, lalu lihat orang tua, apalagi kalau dia ada kakek neneknya masih Tuhan kasih umur panjang, lihat cucunya menikah, wah itu senang. Lalu saya tanya, kenapa Oma senang? Ya, anak-anak kumpul, cucu-cucu kumpul, wah itu menyenangkan. Orang tua itu paling senang kalau anak-anaknya itu mau dekat. Itu yang membuat kalau orang tua ada di tempat tempat orang tua itu, lalu anak-anaknya nggak datang, aduh sedih. Karena apa? Pengennya dekat sama anak-anak. Ada dulu saya punya anggota jemaat, anaknya tinggal, ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika. Lalu diajak ke Amerika, nggak tahan dia di Amerika, gitu ya. Kenapa? Dia bilang nggak enak. Kenapa nggak enak? Kan semua disediakan. Ya semua disediakan, tapi nggak bisa dekat sama teman-teman, dekat sama saudara-saudara, karena saudara-saudara, kakak adiknya dia masih ada di Indonesia gitu. Dia di sana sendirian begitu, nggak enak. Pengennya dekat dengan saudara, dekat dengan keluarga. Nah, Tuhan juga ingin dekat dengan anak-anaknya. Maka mendekat kepada Tuhan itu merupakan yang Tuhan mau. Berpuasa atau tidak berpuasa, Tuhan hanya tanya, apa yang ada dalam hatimu? Apakah kau sungguh ingin mendekat kepada Tuhan atau tidak? Kalau hati kita nggak mau dekat sama Tuhan, hanya sekedar melakukan, nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Bahkan kita menyanyi, kalau nyanyian itu nggak karena kita dekat sama Tuhan, nggak ada artinya. Saya ingat sekali pada waktu dulu kami belajar paduan suara. Ya, wah, kalau paduan suara itu kan bersama-sama dengan banyak teman-teman lain ya, kita nyanyi. Lalu seorang hamba Tuhan dia katakan begini, kamu tahu nggak apa bedanya kalian paduan suara dengan paduan suaranya malaikat? Wah, kita semua bingung, apa ya yang dimaksud? Dia katakan, paduan suaranya malaikat itu nggak ada salahnya kalau nyanyi ya. Nadanya tepat, ketukannya pas. Kalau kalian nadanya masih salah-salah, kadangkala belum suruh masuk sudah masuk duluan begitu ya. Tapi dia katakan, tapi kalau Tuhan dengar paduan suaranya malaikat dengan dengar paduan suara dari suaramu, Tuhan suka paduan suara kalian. Kalau kita bingung, kenapa ya? Kan kita nggak sempurna ya. Kok Tuhan suka? Dia katakan begini, karena malaikat gak pernah bisa tahu arti berterima kasih yang sebenarnya. Karena apa? Malaikat gak pernah jatuh dosa sampai perlu diselamatkan. Tapi kalian adalah anak-anak manusia yang pernah jatuh dalam dosa, yang seharusnya mati, tetapi Tuhan Yesus mau mati bagimu, sehingga kita gak perlu mati asal kita percaya kepada Tuhan. Maka engkau mendapatkan keselamatan. Itulah yang membuat kalau kamu nyanyi adalah karena kamu bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan. Maka itu hati yang menyanyi, itu yang Tuhan suka. Satu kesungguhan. Saya juga sadar, iya ya, waktu saya pelayanan, saya baru sadar kalau ketemu dengan jemaat begitu ya, saya bisa rasakan jemaat yang berkata, Pak Boksu, terima kasih, sungguh-sungguh dari hati, dengan yang hanya ngomong, Boksu terima kasih ya, tapi hanya formalitas basa-basi. Kerasa loh di sini, itu ya, kerasa. Bapak Ibu juga bisa rasakan ya, kalau orang sungguh-sungguh dari hati dan hanya basa-basi. Bisa merasakan, aku doakan kamu, basa-basi, kerasa juga gitu ya.
Nah, Tuhan maunya kita bukan basa-basi. Ketika mempelai itu diambil, barulah sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh tahu ini, aduh aku pengen dekat. Dan disitulah indahnya. Itulah yang membuat kita juga tahu yang ketiga, sunya itu mengingatkan apa? Mengingatkan kepada sebuah kesungguhan. Orang yang berpuasa adalah orang yang mau meminta dengan satu kesungguhan. Bukan hanya asal minta, tetapi sungguh-sungguh meminta. Itu ya. Nehemia ketika meminta kepada Tuhan, dia berpuasa ketika dia mendengar berita bahwa Yerusalem hari itu sedang dalam kondisi yang menyulitkan. Temboknya terbongkar, pintu gerbangnya terbakar. Wah, itu mempermalukan. Mereka berada dalam kesulitan. Maka Nehemia ketika tahu akan hal itu, dia menangis. Dia berpuasa dan berdoa di hadapan Allah dan berkata, oh Tuhan, kalau boleh hari ini Engkau membuat aku berhasil. Itu satu permintaan yang sungguh-sungguh. Nah, ini penting. Orang puasa atau tidak puasa, Tuhan mau tahu kamu sungguh-sungguh minta atau tidak. Ya. Satu kali ada seorang datang kepada seorang guru. Ya. Dia katakan, aku ini sudah berdoa, tapi kok rasanya biasa ya, nggak rasain apa-apa. Oke? Ya. Gurunya berkata, ayo sama saya. Gitu ya. Lalu kemudian dia diajak kemana? Ke kamar mandi. Ya. Diajak ke kamar mandi. Ini kamar mandinya, kamar mandi zaman dulu itu ada baknya, begitu ya. Kalau kamar mandi zaman sekarang nggak ada baknya, begitu ya. Kadang-kadang bingung mau gimana. Itu kamar mandi zaman dulu itu kan ada baknya. Kebetulan airnya sudah diisi penuh. Lalu kemudian guru ini berkata, coba kamu lihat air yang di dalam bak mandi itu. Ketika dia lihat, dia nggak ngerti. Tiba-tiba gurunya ini taruh tangannya di kepala orang itu, dimasukkan ke dalam bak mandi itu. Ya, wah, dia meronta-ronta begitu ya. Kan dimasukkan begitu ya. Terus kemudian gurunya mengambil. Wah, begitu dia keluar gitu. Jadi masuk kan. Jadi ketika dia begitu gurunya kembali masukkan dia. Wah, dia meronta-ronta lagi ke dalam gitu ya. Lalu kemudian diangkat lagi. Gitu ya. Wah, enak sekali sekarang bernafasnya begitu. Dia marah sama gurunya. Kenapa kamu masukkan kepala saya ke situ? Gitu ya. Gurunya bilang, waktu tadi aku masukkan kepalamu ke dalam air, dan aku kasih kesempatan kamu bernafas. Apa yang kamu rasakan waktu bernafas? Wah, itu nafasnya benar-benar dia cari udara sebanyak-banyaknya begitu ya. Kenapa? Nah, dia katakan, pada waktu kamu dengan mencari sungguh-sungguh napas itu, kalau kamu doa juga dengan seperti itu, baru kamu bisa merasakan hadirnya Tuhan. Mencari dengan sungguh-sungguh. Berpuasa itu artinya kita mencari dengan sungguh-sungguh. Ketika mempelai itu dibawa pergi, maka sahabat ini berpuasa. Mereka merasakan kebutuhan dan mereka sungguh-sungguh merasakan. Itu baru itu berasakan. Maka puasa sebetulnya artinya ingin mengingatkan, adakah satu kesungguhan ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita bersama Tuhan. Kalau enggak ada artinya. Tuhan tidak mau kita seperti orang munafik yang kelihatannya melakukan seperti yang baik, tapi tidak ada kesungguhan hati. Maka firman Tuhan sudah berkata, Tuhan bukan hanya lihat yang di luar, tetapi melihat hati kita semua. Itu sebabnya kesungguhan itu penting. Nah, itu sudah sekat, sunya sudah. Senya ingatkan pada sedih kalau
tahu saya sudah berdosa. Katanya mengingatkan kita pengen dekat sama Tuhan. Sunya mengingat apa? Sinya ini mengingatkan namanya anak Tuhan itu bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi juga mempunyai aksi ataupun tindakan dalam kehidupan. Maka Yesaya mengingatkan, puasa yang ku kehendaki, itu firman Tuhan katakan, puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Artinya puasa yang Tuhan mau bukan hanya sekedar pokoknya saya sama Tuhan, enggak. Tetapi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan membuat Tuhan itu hadir dalam diri kita, juga di dalam melalui tindakan-tindakan kita. Kita sering ya doa, kalau kita doa Bapa kami, kita katakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa artinya doa itu? Doa itu ingin mengatakan datanglah kerajaanmu. Caranya gimana? Caranya adalah biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Lalu hidup yang disama bersama Tuhan ini jadi berkat buat orang lain. Ya. Lagu yang akhir-akhir dan dalam 1 tahun ini menjadi lagu yang hit adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk jadi berkat buat orang lain. Nah itu yang penting. Anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan masih kasih hidup? Karena Tuhan pengen kita jadi berkat buat orang lain. Puasa, ketika orang-orang bertanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Tuhan bilang, apa artinya? Hidup yang sebenarnya. Orang ataupun sahabat mempelai itu baru berpuasa ketika mempelai itu dibawa pergi. Sesuatu yang ada di dalam diri yang menimbulkan aksi, menimbulkan tindakan-tindakan yang menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Nah, puasa yang seperti inilah yang Tuhan katakan itu tidak lagi sama dengan apa yang dulu. Dulu orang puasa asal puasa. Sekarang kita nggak asal puasa. Itu yang Tuhan katakan menjadi sesuatu yang baru. Seperti anggur yang baru, nggak bisa dimasukkan dalam kantong kulit yang lama. Seperti kain yang sobek yang lama, nggak bisa ditambal dengan kain yang belum susut. Ya. Nah ini kalau anak-anak zaman sekarang kain yang belum susut nggak ngerti. Karena apa? Hari ini teknologi itu sudah begitu baik sehingga kain itu nggak susut. Zaman saya dulu masih ada itu kain itu bisa mengecil begitu ya. Saya masih ingat sekali itu. Kalau mama saya beli kain di pasar begitu untuk dia jahit, karena mama saya pintar jahit begitu ya. Maka sebelum dijahit dimasukkan di kamar mandi itu direndam semalam gitu ya, direndam, besoknya dicuci, dijemur. Ternyata begitu dijemur mengkeret begitu ya, menjadi lebih kecil. Nah kalau sudah menjadi kecil itu baru digunting. Nah kalau sudah itu nanti kalau dicuci nggak tambah kecil lagi gitu ya. Karena apa? Kain yang baru itu bisa susut. Nah Tuhan Yesus pakai gambaran itu. Kalau kain yang baru yang belum susut ini ditambalkan kepada baju yang lama, nanti begitu dicuci kain yang baru mengecil, maka lubang lagi karena sobek lagi. Maka Tuhan Yesus katakan cara yang baru, makna yang benar harus dimasukkan di dalam cara yang benar juga. Itu sebabnya ketika ditanya kenapa murid-muridmu tidak berpuasa, Tuhan Yesus mau katakan cara yang benar harus juga dimasukkan dengan hal yang benar, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan
siapa yang ataupun aku ini datang untuk memberikan hidup. Dan kemudian firman Tuhan berkata, siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kita, anak-anak Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, hari ini mari kita belajar sekat suci ini ya. Perlu nggak berpuasa? Tuhan tidak katakan tidak perlu. Tapi Tuhan mau tanya, kenapa kamu melakukannya? Adakah sungguh kita sedih kalau kita berdosa? Adakah sungguh kita ini mau dekat dengan Tuhan? Adakah kita itu kalau minta kita, ataupun kalau kita mendekat itu hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan? Adakah ketika kita ini melakukan semuanya itu bukan hanya dekat sama Tuhan, tetapi jadi saluran berkat dari Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain, mempunyai aksi yang nyata. Nah itu yang Tuhan dari kita. Pertanyaannya, mau nggak kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar untuk tahu apa artinya hidup bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan apa yang biasa dilakukan di dalam tata aturan agama, tetapi sungguh-sungguh memaknainya dalam sebuah relasi. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan puasa yang sebenarnya adalah ketika kami sungguh sadar kami berdosa dan ada sedih hati karena kami berdosa. Mengoyakkan bukan pakaian tetapi hati. Dan kami sungguh bersyukur hari ini Engkau mengingatkan bahwa apa yang Tuhan mau adalah kami ini mendekat kepadamu, bukan jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lupa sama Tuhan. Hari-hari ini ketika ada begitu banyak pergumulan, sakit penyakit yang hari ini membuat banyak orang khawatir, Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Sungguh-sungguh kami mohon Tuhan, kasihani kami. Kami rindu, kami minta Tuhan tolong kami manusia yang lemah ini. Ampuni dosa-dosa kami dan berikanlah ya Tuhan pertolongan-Mu, memampukan mereka yang berjuang sungguh-sungguh untuk mengatasi akan apa yang menjadi wabah yang saat ini menjadi pandemi ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Bahkan kalau di Indonesia juga lagi merebak demam berdarah, Tuhan kami sungguh minta Tuhan tolong kami. Karena kami tahu Engkau merindukan kami dengan satu kesungguhan, menyadari kami butuh Tuhan. Dan inilah yang membuat kami datang. Dan pakai kami Tuhan, bukan hanya meminta, tetapi juga menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga puasa bukan hanya sekedar hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi juga hidup jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mohon Tuhan tolong kami saat kami bertemu dengan orang lain, jadikan kami saluran berkat-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.